Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Reformasi Tata Kelola dan Akuntabilitas, yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Fatur, dan rekan saya dan saya Nirvia, anggota kelompok lainnya. Memotivasi reformasi tata kelola dan etika. Kegagalan Enron serta kegagalan Arthur Andersen dan WorldCom yang terjadi setelah memicu perubahan arus tentang harapan baru dalam tata kelola dan profesi akuntansi di Amerika Serikat, Kanada, dan seluruh dunia. Kegagalan besar yang menciptakan krisis kredibilitas yang serius terhadap proses akuntansi, pelaporan, dan tata kelola perusahaan sehingga politisi Amerika menciptakan kerangka kerja akuntabilitas dan tata kelola yang baru dalam Sarbanes-Oxley Act untuk memulihkan kepercayaan yang memadai agar memungkinkan pasar modal kembali ke fungsi normalnya. Reformasi tata kelola dan akuntabilitas, ringkasan dan urutan waktu kejadian serta perkembangan. Beberapa guncangan besar menyebabkan krisis kepercayaan investor dalam etika perusahaan dan profesional yang mendukung nilai-nilai pasar modal Amerika Utara dan kepercayaan terhadap perdagangan modern. Presiden Bush dan para pemimpin seluruh dunia meminta jawaban dan solusi untuk memastikan kepatuhan dengan nilai wajar yang dapat didukung publik dan tuntunan kepentingan publik. Pada pertengahan Oktober 2001, perusahaan raksasa Enron yang menjadi kebanggaan menjanjikan kembali laporan laba yang dimanipulasi, dan pada tanggal 2 Desember mengajukan pilot, menghancurkan miliaran nilai terutama investasi pensiun dalam prosesnya. Di tengah kisah palsu kecurangan besar dan transaksi di luar neraca, menjadi jelas bahwa para eksekutif senior memperkaya diri mereka sendiri, sedangkan Dewan Direksi dan Arthur Andersen atau auditornya tampak tidak menyadarinya. Cerita yang mencolok dan penuh kepentingan pribadi dan terjadi adalah pemusnahan dokumen audit Enron oleh Arthur Andersen yang pada akhirnya menuai tuntutan pada tanggal 7 Maret 2002. Dan setelah pertimbangan juri yang berlarut-larut serta obstruksi keadilan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2002. Selama periode Oktober 2001 hingga 2002, basis klien selama praktik Arthur Andersen hancur. Sebuah perusahaan memiliki 85.000 karyawan kehilangan pekerjaannya karena keputusan yang dibuat oleh kemungkinan kurang lebih dari 100 karyawan, yaitu adalah auditor dari Arthur Andersen itu sendiri. Pada tanggal 25 Juni, perusahaan raksasa WorldCom juga mengajukan permohonan perlindungan kebangkrutan. Telah diketahui bahwa eksekutif sekali lagi memanipulasi keuntungan melalui kejahatan akuntansi dan CEO melakukan pinjaman dana bagi dirinya sendiri dengan sejumlah lebih dari 400 juta US dollar tanpa pengawasan dewan yang jelas. Kongres dan Senat terpicu kemarahan masyarakat dan mengeluarkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) pada tanggal 30 Juli 2002. Bencana Enron, latar belakangnya. Masalah Enron disebabkan oleh kegagalan direksi untuk menjalankan pengawasan yang memadai. Hal ini memungkinkan adanya penyalahgunaan entitas yang bertujuan khusus atau Special Purpose Entities (SPE), suatu yang bentuk kemitraan untuk memanipulasi keuangan, menyesatkan investor, dan mengkaji sendiri ke pelakunya. Sepanjang akhir periode 1990-an, saham Enron naik secara perlahan di NYE dengan rentang perdagangan 20-40 dolar. Dalam awal bulan milenium, harga saham Enron melonjak hingga 70 dolar. Selama tahun 2000, saham Enron diperdagangkan kisaran 60-90 dolar dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus pada harga saham 90,56 dolar dan menutup tahun dengan harga 80 dolar. Pada tahun 2001, kasus Enron mencuat hingga di suatu titik di mana saham Enron tidak lagi berharga. Pada tanggal 2 Desember 2001, perusahaan mengajukan perlindungan kreditur. 2 April 2002, saham Enron hanya bernilai 24 sen pada pasar over the counter atau pasar yang tidak terdaftar pada pasar bursa saham utama. Apakah yang terjadi? Siapakah yang disalahkan? The Power Report dipersiapkan oleh 3 orang subkomite dari Dewan Enron yang diketuai oleh William Powers Jr. yang bergabung dalam Dewan pada September 2001 dan mengundurkan diri pada bulan Februari 2002. Pada tanggal 26 Oktober 2002, subkomite menyelidiki transaksi pihak terkait. Pernyataan yang ada dalam Power Report yaitu
16 Oktober 2001, Enron mengumumkan bahwa perusahaan mengambil 544 juta dolar setelah pajak dibebankan pada laba terkait, dan juga mengumumkan pengurangan ekuitas saham sebesar 1,2 miliar yang berkaitan dengan transaksi dengan entitas bersama. Kurang dari sebulan, Enron mengumumkan laporan keuangan periode 1997 sampai 2001 disajikan kembali karena kesalahan akuntansi. Setelah penyelidikan, Power Report menyediakan berbagai temuan dalam bagian Summary of Findings. Yang pertama, karyawan memperkaya diri mereka sendiri dengan uang jutaan tanpa persetujuan yang tepat. Yang kedua, kemitraan Ceyko, LJM1 dan LJM2 didirikan dan digunakan untuk melakukan transaksi. Yang pertama, tidak dapat diatur dengan entitas independen. Yang kedua, dirancang untuk mencapai laporan keuangan positif, bukan untuk mencapai ekonomi yang jujur atau untuk memindai risiko. Yang ketiga, tidak sesuai dengan aturan-aturan akuntansi di US, memungkinkan menyembunyikan aset dan kewajiban. Yang ketiga, transaksi lainnya tidak semestinya masuk ke dalam lindung nilai penggantian kerugian mencapai 1 miliar dolar dalam kerugian investasi perdagangan Enron. Perlakuan akuntansi asli untuk Ceyko dan LMJ1 juga salah. Yang keempat, sebagian besar kebutuhan untuk penyajian kembali muncul karena kegagalan memenuhi dua syarat yang diperlukan bagi SPW agar menjadi independen Enron. The Subbanet Subcommittee Report. Senate Permanent Subcommittee of Investigation merilis laporan keuangan yang berjudul Report on the Role of the Directors in the Collapse of Enron pada tanggal 8 Juli 2002. Senate Permanent Subcommittee on Investigation memperoleh temuan suhubung dengan para dewan direksi Enron dalam keruntuhan atau kebangkrutan Enron. Yang pertama, kegagalan fidusia. Dewan direksi gagal melindungi pemegang saham Enron dan memberikan kontribusi pada kejatuhan perusahaan publik terbesar ketujuh di US. Yang kedua, risiko akuntansi tinggi. Dewan direksi dengan sengaja mengizinkan Enron untuk terlibat dalam praktik akuntansi berisiko tinggi. Yang ketiga, konflik kepentingan yang tidak pantas. Dewan direksi menyetujui peraturan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memungkinkan CFO atau Chief Financial Officer. Yang keempat, pengungkapan kegiatan-kegiatan penghilangan dokumen transaksi keuangannya luas. Dewan direksi sengaja mengizinkan Enron untuk melakukan kegiatan-kegiatan penghilangan dokumen transaksi keuangan miliaran dolar. Yang kelima, kompensasi yang berlebihan. Dewan direksi menyetujui kompensasi berlebihan bagi para eksekutif perusahaan. Kurangnya kebebasan Enron disepakati oleh hubungan antara perusahaan atau anggota dewan tertentu. Dewan direksi gagal untuk menjamin kebebasan auditor perusahaan. Bagaimana dewan direksi Enron diorganisasi dan bagaimana melakukan fungsinya? Pada tahun 2001, Dewan Direksi Enron beranggotakan 15 orang. Beberapa di antaranya memiliki pengalaman 20 tahun atau lebih di Dewan Direksi Enron ataupun perusahaan pendahulunya. Dewan Direksi dikelompokkan menjadi 5 komite. Yang pertama, Eksekutif Komite atau Komite Eksekutif. Bertemu atas dasar kebutuhan untuk menangani masalah-masalah bisnis penting di antara jadwal rapat Dewan. Yang kedua, Financial Komite atau Komite Keuangan. Bertanggung jawab atas menyetujui transaksi besar atau transaksi utama. Yang ketiga, Audit of Compliance Komite Audit dan Ketaatan, mengulas program akuntansi dan kepatuhan Enron, menyetujui pernyataan dan laporan keuangan Enron serta merupakan penghubung utama dengan Arthur Andersen atau AA. Yang keempat, Compensation Komite Pembayaran Kompensasi, membuat dan meninjau kebijakan kompensasi dan perencanaan Enron untuk direksi pejabat dan karyawannya. Yang kelima, Nominating Komite atau Komite Penghargaan, mengusulkan atau mengangkat individu untuk mengisi posisi sebagai direktur. Dewan direksi biasanya mengadakan pertemuan secara rutin setiap tahunnya dengan pertemuan khusus tambahan yang diperlukan. Ketua komite biasanya berbicara dengan manajemen Enron melalui telepon sebelum rapat komite dimulai untuk mengembangkan agenda pertemuan komite yang akan diusulkan. Dalam rapat komite, manajemen Enron umumnya memberikan presentasi kinerja perusahaan, pengendalian internal, bisnis ventura baru, transaksi yang spesifik atau topik yang menarik lainnya. Transaksi Enron yang dipertanyakan. Yang pertama, melebih-lebihkan pendapatan dan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan kas dan menyembunyikan utang atau kewajiban. Yang ketiga, offset atau saling menutupi kerugian terhadap investasi saham Enron pada perusahaan lain.
Yang keempat, menghindari aturan-aturan akuntansi untuk penilaian saham Enron. Yang kelima, secara tidak benar memperkaya eksekutif Enron. Yang keenam, memanipulasi harga saham Enron sehingga menyesatkan investor dan memperkaya eksekutif Enron yang memegang opsi saham. Budaya Enron, konflik kepentingan, dan whistleblower. Bagaimana mungkin para karyawan Enron, Arthur Andersen dan Vincent Elkins, diam saja ketika pengembalian terhadap SPE sangat tinggi di 193, 278, 2.500, dan 125%. Tingkat pengembalian kepada individu yang terlibat juga spektakuler, walaupun mereka sudah dibayar oleh Enron sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2. Banyak karyawan Enron tentang kurangnya integritas dalam transaksi SPE, tetapi hanya sedikit dari karyawan yang berani maju atau menceritakan hal ini. Kurangnya integritas pada budaya Enron berada pada taraf yang cukup mencengangkan. Contohnya saja, dilaporkan bahwa latar perdagangan energi palsu diciptakan untuk menyesatkan kelompok analisis saham. Lantainya dilengkapi dengan komputer, meja, kursi, dan pedagang. Bagaimanapun, beberapa karyawan memang ada yang berani untuk maju. Tidak mengherankan mereka memberikan sedikit dampak pada pemikiran dan tindakan manajemen senior Enron dan tidak satupun direktur Enron. Beberapa karyawan Andre Fastow juga beberapa lainnya dikenai selai. Peran Arthur Andersen. Arthur Andersen atau AA, auditor Enron yang seharusnya bertindak sebagai fidusia profesional menjaga kepentingan pemegang saham Enron dan perwakilan mereka, Dewan Direksi Enron. Namun demikian mereka tidak melakukannya karena melewatkan atau mengabaikan manipulasi yang besar dan kemudian tertangkap ketika memusnahkan dokumen audit Enron. Secara signifikan menambahkan kemarahan yang dirasakan oleh investor, pensiun, media, dan politisi. Perusahaan yang dahulunya membanggakan yang mendefinisikan standar integritas yang berkaitan dengan Enron menempatkan peran sebagai berikut. Yang pertama auditor, yang kedua konsultan akuntansi dan lainnya termasuk transaksi SPE, yang ketiga internal auditor, sebagai fungsinya ini dikontrak keluar oleh Enron untuk AA. Yang keempat, penasehat masalah perpajakan. Yang kelima, penasehat pengkaji dari pengungkapan masalah keuangan. Pada tahun 2000, AA dikatakan menerima honor sebesar 52 juta dolar dan untuk 25 juta untuk pekerjaan audit dan 20 juta lainnya untuk pekerjaan lainnya. Budaya internal AA didorong oleh keinginan untuk mendapatkan penghasilan, sehingga Enron adalah salah satu sumber kekayaan dari Arthur Andersen. Mengingat fakta ini, AA dan personelnya dihadapkan kepada beberapa konflik kepentingan yang telah dilanggar dan melemahkan tekad mereka untuk bertindak dengan sesuai fidusia mereka sebagai auditor, termasuk mengaudit kerja mereka sendiri sebagai konsultan SPE menyebabkan kehancuran objektif, kepentingan diri mereka sendiri berperang melawan kepentingan umum yang mengarahkan keinginan untuk tidak membuat manajemen Enron kecewa, seperti kehilangan honor audit yang sangat besar dan bergengsi. Pengungkapan publik tidak memuaskan dalam menyediakan informasi bagi investor. Staf audit ingin meninggalkan AA dan bergabung dengan Enron. Tentu saja kekurangan Arthur Andersen atau AA mungkin disebabkan oleh yang pertama kurangnya kompetensi, yang kedua kegagalan kebijakan internal AA mengenai kepedulian terhadap mitra kendali mutu atau standar praktik dan telah ditolak oleh mitra audit yang bertanggung jawab terhadap rekening Enron. Kurangnya informasi disebabkan oleh staf Enron tidak memberikan informasi. Yang keempat, kesalahan tentang peran fidusia yang perlu dilakukan oleh auditor. Tata kelola dan sistem pengendalian Enron yang dicurangi. Kesalahan para direktur Enron itu sendiri, mereka gagal memahami peran mereka yang mencakup tantangan dan siklus kepatuhan serta terlalu mempercayai ketika terdapat bendera merah, peringatan bahwa pertanyaan-pertanyaan harus ditekankan. Pada tabel 2.4 menunjukkan sistem kecurangan Enron dan oleh karena itu tidak dapat diandalkan untuk tata kelola Enron dalam kepentingan terbaik pemegang saham. Bank bersedia menjadi kaki tangan dalam SPN Enron dan prabayar. Banyak skema yang digunakan Fastow untuk menyisakan investor dan mengambil uang dari Enron dengan mengandalkan partisipasi lembaga keuangan besar seperti Barclays Bank dalam transaksi lindung nilai retains. Banyak pegawai bank yang mengetahui bahwa kesepakatan pendanaan yang disetujui bukanlah untuk melayani tujuan ekonomi sehat. Prabayar. Enron merupakan mekanisme bagi
bagi Enron untuk mencatat transaksi prabayar dan pengiriman energi masa depan sebagai laba operasi dan arus kas saat ini, bukan sebagai arus kas dari operasi pembiayaan. Terima kasih kepada Aura. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu penghindaran pajak oleh Enron. Bank Enron ini bukan satu-satunya yang bersedia terlibat dalam transaksi perusahaan yang dipertanyakan. Beberapa kantor akuntan publik, bankir investasi, dan kantor pengacara itu diduga memberikan nasihat yang sangat dipertanyakan pada 12 transaksi besar terstruktur yang menyembunyikan pajak hingga lebih dari 2 miliar US dollar dari tahun 1995 hingga kebangkrutannya pada tanggal 2 Desember 2001. Walaupun transaksi ini hampir tidak mungkin mematuhi surat hukum, mereka itu telah dicap tidak etis oleh para anggota Senate Committee on Finance. Secara umum itu ada 4 strategi yang digunakan dalam transaksi terstruktur. Yang pertama itu duplikasi dari kerugian ekonomi tunggal, yang kedua pergeseran dasar mengenai pajak dari aset yang tidak disusutkan menjadi suatu aset yang tersusut dengan sedikit atau tanpa pengeluaran sama sekali. Yang ketiga itu timbulnya biaya pemotongan pajak untuk pembayaran pokok. Yang keempat, timbulnya biaya jasa bagi pihak yang memberikan bantuan. Jaksa Enron dan Kejaksaan. Para eksekutif Enron mendapati pidana perdata dan proses administrasi yang mengarah ke hukum penjara, denda, dan perjanjian untuk tidak bertindak di masa depan sebagai direksi atau pejabat perusahaan yang sahamnya dipegang secara publik. Penuntunan ini seringkali diprakarsai oleh SEC yang telah menyebabkan peningkatan ekspektasi kinerja dan agresivitas kejaksaan di mana para penjahat eksekutif itu dicurigai. Diduga bahwa Spitzer khususnya bermaksud mengejar penjahat selebritis dan eksekutif senior dengan cepat untuk memberikan contoh bagi orang lain, terutama ketika SEC itu bertindak lambat. Selanjutnya itu dampak penyampaian pendapat dari Senate Investigation Committee yang telah dicatat sebelumnya dengan memperhatikan peran manajemen dan dewan direksi Enron. Laporan mereka itu muncul pada tanggal 8 Juni 2002. Sebelumnya itu kebangkrutan Enron dan dengan pendapat Senat telah meningkatkan kesadaran masyarakat, politisi, dan regulator akan kegagalan tata kelola beserta dampaknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai urutan waktu kejadian, tata kelola banyak dikelompokkan telah membawa perubahan ke depan dalam struktur tata kelola. Pada tanggal 26 Juni 2002, WorldCom itu mengumumkan bahwa mereka telah menemukan manipulasi laba sebesar 4,3 miliar US dollar. Kemarahan yang dihasilkan memicu konstruksi dan pengesahan XOX pada tanggal 30 Juni 2002 yang memberikan cetak biru kepada kerangka kerja baru tata kelola agar dikembangkan di Amerika Serikat dan akan menginformasikan perkembangannya ke seluruh dunia. Tata kelola dan perubahan akuntabilitas hingga WorldCom. Pada bulan Desember 2001 dan awal musim panas tahun 2002, Presiden Bush itu berjanji untuk melakukan reformasi lebih lanjut untuk mengembalikan kepercayaan di pasar keuangan, namun gagal untuk memperlambat dorongan pasar tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2002 datang berita mengejutkan bahwa perusahaan raksasa WorldCom itu juga mengalami kesulitan keuangan. Perkembangan bencana ini memicu perhatian dua anggota Parlemen Amerika Serikat, yaitu Paul Sarbanes dan Michael Oakley, untuk menggabungkan upaya mereka dan membawa ke depannya pedoman reformasi tata kelola untuk disahkan dan dikenakan sebagai Sarbanes-Oakley ACT 2002. WorldCom itu pada tahap katalis akhir. Pada tanggal 25 Juni 2002, WorldCom, perusahaan telekomunikasi raksasa di Amerika Serikat terbesar kedua dan memiliki aset hampir dari 70% lebih dari Enron, merupakan bahwa mereka telah kelebihan arus kas sebesar 3,8 miliar US dollar. Kemudian WorldCom mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tanggal 21 Juli, di mana menutup hingar-bingar kasus Enron sebagai kasus kebangkrutan terbesar di dunia. Hal ini menjadi pukulan yang mengejutkan untuk kredibilitas pasar modal.
Pada tanggal 26 Agustus pada tahun 2003, Richard Brandon Corporate Monitor yang ditunjukkan oleh US District Court for the Southern District of New York mengeluarkan laporan yang menguraikan langkah-langkah yang dibutuhkan perusahaan untuk membangun kembali model tata kelola, etika, dan perusahaan yang kuat untuk mendukung budaya perusahaan MCI yang baru tentang integritas dalam segala hal yang kita lakukan. Pada tanggal 13 Juli 2015 dihukum 25 penjara di gereja federal, di mana itu Sullivan mengaku bersalah pada hari yang sama ketika dirinya terdakwa, kemudian bekerja sama dengan jaksa dan saksi untuk menentang Bernie Ebbers dengan harapan menerima hukuman ringan. Pengurangan hukuman penjara bagi Sullivan adalah 5 tahun penjara, perampasan rumahnya, keuntungan yang tidak sah, serta denda. Reformasi Tata Kelola Sarbanes-Oxley ICT-XOX pada tahun 2002. Anggota Kongres Michelle Oxley dari Partai Republik mencoba melakukan hal yang sama melalui US House Perspective. Oposisi bersikap kaku untuk kedua undang-undang, tetapi segera setelah pengumuman WorkCom, dua orang itu menggabungkan kekuatan dan terbangun esok harinya pada tahun 2002, disahkan melalui Kongres maupun Senat menjadi undang-undang pada tanggal 30 Juli 2002. Hal ini merupakan pemicu yang menakjubkan dan tidak terduga, tetapi diharapkan akan berhasil. XOX, tata kelola baru untuk perusahaan dan profesi akuntansi. Secara khusus dalam rangka menghadapi krisis kredibilitas tata kelola dan mengembalikan kepercayaan dan sistem pasar modal, perusahaan saat ini tindakan yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi peran. Yang kedua, penurunan konflik kepentingan yang mempengaruhi para direktur. Yang ketiga, memastikan para direktur memiliki informasi yang cukup mengenai rencana dan kegiatan perusahaan. Yang keempat, memastikan bahwa para direktur memiliki kompetensi keuangan yang memadai dan keahlian yang diperlukan. Yang kelima, memastikan bahwa laporan keuangan akurat, lengkap, dan dapat dipahami serta transparan. Yang keenam, memastikan bahwa standar akuntansi memadai untuk melindungi kepentingan para investor. Yang ketujuh, memastikan bahwa pengaturan dan pengawasan auditor perusahaan publik seperti janji dan operasi parameter telah mencukupi dan tepat untuk melayani kepentingan publik. Selanjutnya itu reformasi tata kelola Sarbanes-Oxley ICT-SOX pada tahun 2002. Anggota Kongres Michelle Oxley dari Partai Republik mencoba melakukan hal yang sama melalui US House Perspective. Oposisi bersikap kaku untuk kedua undang-undang, tetapi segera setelah pengumuman WorkCom, dua orang menggabungkan kekuatan dan terbangun esok hari pada tahun 2002, yang mana itu disahkan melalui Kongres maupun Senat menjadi undang-undang pada tanggal 30 Juli 2002. Hal ini merupakan pemicu yang menakjubkan dan tidak terduga, tetapi itu diharapkan untuk berhasil. Selanjutnya itu XOX, yaitu tata kelola baru untuk perusahaan dan profesi akuntansi. XOX Amerika Serikat yang paling jauh jangkauannya yang berlaku semenjak US Security of ACT of 1934 itu yang mendorong SEC pada tahun 1934 untuk menjalankan undang-undang tersebut. Bencana keuangan sebelumnya itu termasuk kegagalan tata kelola Enron, Arthur Andersen, dan WorkCom, sehingga meningkatkan kesadaran di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris bahwa kerangka kerja tata kelola itu harus diperbaiki. Secara khusus dalam rangka menghadapi krisis kredibilitas tata kelola dan mengembalikan kepercayaan dalam sistem pasar modal perusahaan saat ini, tindakan yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan masyarakat menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama itu klarifikasi peran. Yang kedua, untuk penurunan konflik kepentingan yang mempengaruhi para direktur. Yang ketiga, memastikan bahwa para direktur memiliki informasi yang cukup. Yang keempat, memastikan bahwa para direktur memiliki kompetensi keuangan yang memadai dan keahlian yang diperlukan. Yang kelima itu memastikan bahwa laporan keuangan lengkap, akurat, dapat dipahami dan transparan.
Selanjutnya itu memastikan bahwa standar akuntansi memadai untuk melindungi kepentingan para investor. Dan yang terakhir itu memastikan bahwa pengaturan dan pengawasan auditor perusahaan publik seperti janji dan operasi parameter telah mencukupi dan tepat untuk melayani kepentingan publik. Kerangka kerja XOX yang baru untuk tata kelola perusahaan. Kerangka kerja XOX baru ini mengambil perspektif yang jujur dan penuh akuntabilitas kepada pemegang saham. Oleh karena itu, kepada publik, hal yang sangat penting untuk diketahuinya. Akuntabilitas tersebut diidentifikasi sebagai tanggung jawab utama para direktur perusahaan untuk memastikan dan pejabat senior perusahaan untuk melaksanakannya dan mereka bebas dari prasangka ketika melakukannya. Kerangka kerja XOX yang baru untuk profesi akuntansi di Amerika Serikat. Auditor seperti yang dijelaskan sebelumnya akan lebih responsif terhadap komite audit dewan yang akan mengatur pengangkatan kembali, biaya, dan penyelesaian sengketa, serta para auditor akan kurang responsif terhadap manajemen yang seringkali memainkan peran dominan dalam hal ini. Sehubungan dengan auditor akan bekerja dengan para direktur independen yang kompeten secara finansial dan kepentingan harus diarahkan daripada kepentingan sebelumnya, yaitu ke arah laporan publik yang jelas dan komprehensif, di mana itu auditor harus melaporkan langsung kepada komite audit hal-hal berikut. Yang pertama, semua kebijakan dan praktik akuntansi penting yang akan digunakan. Yang kedua, semua perlakuan alternatif tentang informasi keuangan berdasarkan GAAP. Yang ketiga itu percabangan menggunakan perlakuan alternatif dan pengungkapan. Yang keempat, semua materi komunikasi tertulis lain yang ada di antara auditor dan manajemen. Yang kelima, tinjauan dan pengesahan mereka atas penilaian manajemen terhadap pengendalian internal perusahaan. Akhirnya, mitra audit tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mitra perikatan atau mitra berjalan selama lebih dari 5 tahun berjalan. Kerangka kerja XOX yang baru untuk berbagai hal lain. XOX memiliki ketentuan yang mencakup atau memerlukan suatu kebutuhan akan kode etik bagi para pengacara yang melayani para pendaftar, perlakuan analisis konflik kepentingan, serta denda untuk kecurangan dan kejahatan kerah putih. Akhirnya, SOX itu menyatakan kegiatan dengan sengaja menghancurkan, mengubah, atau memalsukan catatan yang diperlukan dalam proses penyelidikan federal, dan kepailitan adalah suatu kejahatan, di mana itu dapat dihukum dengan denda atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Pelaksanaan oleh SEC. SEC itu dituntut untuk memperkenalkan peraturan baru atau perubahan peraturan untuk menetapkan kerangka kerja XOS dalam bingkai waktu yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, perlu dicatat bahwa meskipun kerangka kerja XOS ini yang diusulkan mendorong reformasi tata kelola dan akuntabilitas ke depannya, SEC ini diusulkan untuk pengacara dan menemukan suatu pelanggaran. Pengacara harus melaporkan setiap pelanggaran material hukum atau tugas fidusia atau pelanggaran material serupa yang ditemukan kepada penasihat hukum dari klien mereka atau kepada CEO mereka. Dampak terhadap tata kelola, akuntabilitas, dan pelaporan serta praktik manajemen. Kerangka tata kelola XOX akan memfokuskan perhatian pada direktur dan manajemen pada isu-isu yang sangat penting, tata kelola dan proses pelaporan yang tepat. Persyaratan waktu dan risiko hukum telah meningkat dan memaksa pengurangan jumlah anggota dewan direksi serta honor dewan dan juga honor khusus untuk duduk dalam komite audit menjadi lebih tinggi. Pelatihan kompetensi direktur sedang tumbuh dan akan menjadi satu norma. Ini kemungkinannya dapat berupa perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan asing secara sukarela akan mengadopsi sepenuhnya rezim tata kelola yang baru karena akan memakan waktu dan biaya. Hal ini mungkin menciptakan sistem tata kelola 2 tingkat yang mungkin tidak mendukung beberapa investor. Dampak pada profesi akuntansi dan praktik audit. Profesi akuntansi Amerika Serikat kehilangan kemampuan atau kebebasan untuk menawarkan layanan non-audit kepada klien yang hanya berdasarkan penilaian dan peraturan dari akuntan. Layanan dan audit yang telah ditawarkan telah dipangkas karena mereka biasanya harus disediakan oleh perusahaan yang tidak melakukan audit.
perusahaan itu menjadi kurang, lebih efisien, dan lebih mahal untuk melakukan audit kepada klien. Ada protes terhadap biaya pengaruh sesuai dengan Section 404 itu diperkirakan sebesar 7,8 miliar US dollar pada tahun 2004, dan untuk masing-masing perusahaan Fortune itu 1000 bahwa SEC dengan menunjukkan jika SEC tidak pernah menyatakan pekerjaan harus benar-benar lengkap tetapi berdasarkan penilaian. Hal ini sedikit melegakan ketakutan dari beberapa CEO dan CFO yang khawatir tentang hukum penjara serta pengacara dan auditor yang menyarankan pendekatan ultra konservatif. Dampak pada tren etika bisnis. Kasus Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom itu memberikan kesadaran yang jauh lebih besar dari masalah-masalah dan tren etika yang sedang berjalan, termasuk konflik kepentingan dan kontrol kepentingan pribadi. Tugas fidusia direksi kepada pemegang saham perusahaan dan auditor terhadap kepentingan umum serta makna sebuah bisnis yang baik dalam mengembangkan suatu etika budaya. Etika didasarkan pada kejujuran, keadilan, belas kasihan, dan integritas, kemampuan meramalkan dan tanggung jawab, serta terfokus pada pengembangan kepercayaan dan respek untuk kepentingan para pemangku kepentingan tersebut. Kegagalan perusahaan yang begitu dikenal luas ini juga menghasilkan kesadaran baru bahwa etika dan reputasi menjadi jauh lebih baik dikaitkan secara langsung daripada sebelumnya. Para akuntan profesional itu cenderung mengabaikan pertimbangan nilai fidusia dalam menghasilkan pendapat sampai kegagalan AA yang terjadi. Melewati fase 5 tahun pertama, kegagalan Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom itu terjadi pada bulan Juli 2002, ketika mereka diharuskan mengikuti SOX yang memadatkan atau memicu reformasi tata kelola untuk perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Dampak asli dari SOX itu sendiri adalah telah berkurangnya dalam beberapa cara, seperti contoh keharusan CEO dan CFO mengisahkan bahwa laporan keuangan tersebut akurat dan bahwa pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan keakuratan tersebut telah diterapkan dan efektif. Kedua perkembangan ini berarti bahwa biaya awal kajian dan kerja audit SOX ini relatif berlebihan terhadap apa yang sebenarnya diharapkan. Aspek lain dari reformasi SOX ini berdampak pada akuntansi publik